Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gembira sekali saya dapat menjumpai Anda kembali, meskipun hanya melalui video ini. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit menular seksual dan ini adalah pertemuan yang keenam. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa HIV/AIDS salah satu penyakit menular seksual masih menjadi pandemi di dunia ini. Ya, dan kita akan membahas sedikit banyak tentang penyakit menular seksual yang masih dikatakan isu terkini, ya, dalam dunia kesehatan. Oke, sebentar, nggak lama. Oke. Nah, masih bersama saya Ibu Seri Sajana Prajna Wekadi Gunawan, ya. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mengetahui apa itu penyakit menular seksual, kemudian mahasiswa mengetahui contoh-contoh penyakit menular seksual, kemudian mahasiswa mengetahui penyebab penyakit menular seksual, dan mahasiswa juga mengetahui cara-cara pencegahan penyakit menular seksual. Nah, ini peringatan. Ingat, ini adalah pembahasan penyakit. Kalian sudah dewasa, sehingga pembahasan penyakit ini perlu kalian ketahui dengan lebih baik daripada kalian ketika masih di bawah usia 17 tahun dahulu. Kalimat-kalimat dalam topik kali ini mesti dianggap sebagai bagian dari pembelajaran dan bukan topik yang porno, ya. Semoga kalian memahami ini dengan baik. Nah, penyakit menular seksual dengan segala macam jenisnya dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2017 diderita oleh 500 juta jiwa di seluruh dunia. Beberapa jenis penyakit bahkan menginfeksi banyak orang di negara-negara miskin dan negara-negara yang belum berkembang. Apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah penyakit-penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Nah, hubungan seksual di sini bukan saja hubungan intim melalui kelamin, tetapi juga hubungan intim melalui oral atau kita sering sebut oral sex, dan dubur atau kita sering juga sebut anal sex. Penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS bahkan bisa menular hanya melalui perlukaan, transfusi darah, dan semacamnya. Misalnya, penggunaan jarum suntik secara bersama dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS. Ya. Biasanya, penggunaan jarum suntik secara bersama dilakukan oleh orang-orang yang adiksi terhadap narkoba, dan dia menyuntikkan narkobanya melalui jarum suntik, dan itu kerap dilakukan mereka berganti-ganti, ya, jarum suntik yang sama. Contoh-contoh penyakit menular seksual adalah HIV/AIDS, ya, chlamydia, sifilis, gonore, dan trichomoniasis, ya. Ini adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, ya. Ini dalam ukuran nanomilimeter. Nah, penyebabnya adalah Human Immunodeficiency Virus dan menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome, ya, HIV/AIDS. Nah, HIV menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga yang terjadi adalah penderita HIV/AIDS akan mudah terserang penyakit apa saja, ya. Karena yang diserang adalah justru kekebalan tubuhnya.
Setelah terinfeksi, maka penderita HIV/AIDS biasanya mudah sekali terserang flu, batuk, ya, penyakit-penyakit jamur, ya, kemudian pneumonia atau radang paru-paru, tuberkulosis, dan juga hepatitis atau radang pada hati. HIV/AIDS pertama kalinya ditularkan melalui gigitan monyet di Afrika yang kemudian menularkannya pada manusia. Kemudian penularannya kini sudah melalui manusia ke manusia. HIV/AIDS juga termasuk dalam penyakit zoonosis, ya, zoonotic disease. Jadi dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia, ya. Dahulu HIV/AIDS dinyatakan ditularkan hanya oleh orang-orang yang berhubungan seksual sejenis atau kita sering sebut LGBT, atau hubungan dengan prostitusi atau hubungan intim dengan berganti-ganti pasangan. Namun kemudian diketahui bahwa orang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya pada istrinya yang sah, dan kemudian istrinya yang tertular suaminya ini dapat menularkannya pada janin yang dikandungnya. Karena itu, HIV/AIDS sekarang tidak dapat dikatakan berasosiasi hanya pada perilaku beresiko saja. HIV/AIDS hingga hari ini adalah pandemi dunia, ya. Karena itu setiap saat bahkan setiap tahun diperingati, ya, Hari AIDS sedunia untuk mengingatkan kembali bahwa AIDS masih merupakan masalah kesehatan global. Bagaimana gejala-gejala HIV/AIDS? Gejalanya adalah mengalami diare terus-menerus, mengalami mual dan muntah, kemudian penderita akan berkeringat dingin pada malam hari, kemudian terjadi demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk yang tiada berkesudahan, bahkan setelah lewat 2 minggu. Bagaimana gejala HIV/AIDS lainnya? Nah, penderita HIV/AIDS juga mudah terinfeksi jamur, maka akan nampak jamur di kulit dan mulut. Kemudian infeksi kerap berulang dan sering. Mengalami penyakit serius lainnya seperti hepatitis atau radang liver, ya, mungkin juga nefritis, ya, radang pada ginjal, atau juga menderita tuberkulosis, ya. Kemudian penderita biasanya merasa amat letih dan lemah, kemudian berat badan turun drastis. Nah, ini adalah salah satu poster yang menyatakan bahwa banyak cara untuk mencegah HIV/AIDS, ya. Di sini Anda dikatakan ada tes HIV, ya, kemudian memakai kondom, ya. Ya, ini kebetulan ini adalah poster, ya, yang masih kerap kita bisa lihat di banyak tempat di dunia ini. Bagaimana pencegahannya? Cara melakukan pencegahan penyakit AIDS adalah dengan mencegah penularan virus HIV-nya. Pencegahan dapat berupa menghindari kontak langsung dengan cairan dan darah penderita. Ya. Lakukan tes HIV, sekarang sudah tersedia di puskesmas. Kemudian hindari penggunaan jarum suntik dan hubungan seksual bebas. Gunakan pengaman seperti kondom saat berhubungan seksual dapat mencegah penularan virus HIV. Penting juga untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan HIV agar HIV tidak menjadi tahap yang lebih parah, yaitu AIDS. Nah,
kita akan belajar tentang penyakit menular seksual lainnya. Yang sering kita dengar adalah penyakit sifilis atau kerap juga disebut raja singa, ya. Berbeda dengan sebelum tahun 2000, kini kasus sifilis atau raja singa relatif jarang di Indonesia. Catatan terakhir hanya sekitar 150.000 per tahun. Tapi asal Anda ingat bahwa ternyata mulai beberapa waktu yang lalu itu terjadi peningkatan. Jadi incidence rate-nya juga mulai meningkat. Nah, penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum yang disebarkan melalui hubungan seksual. Ini adalah salah satu gejala sifilis, ya, seperti ada bintil di lidah, ya, ini bintil di lidah mungkin kalau melakukan oral seks, ya, ini terjadi bintil di lidah, bisa juga sariawan, ya, itu terjadi, kemudian ruam-ruam di sekitar mulut, ya, itu yang terjadi, ya. Ini adalah gambaran dari bakterinya, ya, bakteri sifilis. Gejala sifilis adanya perlukaan di daerah kelamin atau mulut atau dubur tanpa rasa sakit awalnya. Karena itu sifilis ada sifilis primer, sekunder, tersier gitu ya gejalanya. Kemudian muncul ruam, kemudian ada semacam benjolan atau kutil. Tadi ada gambarnya saya tampilkan di slide sebelumnya. Kemudian terasa gatal, dan jika tidak diobati atau diabaikan dapat menyebabkan kerusakan otak, saraf, mata, dan jantung. Asal Anda tahu bahwa sifilis juga dapat menginfeksi janin yang baru lahir ketika si ibu juga menderita sifilis, ya. Siapa saja yang suka melakukan perilaku berisiko seperti berganti-ganti pasangan seksual, suka ke prostitusi atau ke tempat pelacuran, harus melaksanakan tes sifilis maksimum 3 bulan sekali. Lebih sering lebih baik. Pengobatannya dengan antibiotika atau penisilin. Namun kalian atau siapapun yang menderita penyakit sifilis disarankan tidak mengobati diri sendiri. Harus berdasarkan resep dokter. Kemudian yang berikutnya adalah gonore, ya, atau kita ini termasuk common di Indonesia, ya, gonore, sifilis, ya, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual juga. Gejalanya gatal pada alat kelamin dan nyeri di saluran kemih, ya, keluar cairan berwarna keruh, dan kadangkala disertai dengan darah. Pengobatannya juga dengan antibiotika. Berikutnya adalah chlamydia. Nah, kalau penyakit ini umum terjadi di Indonesia, tetapi biasanya pada awalnya tidak bergejala juga. Terasa nyeri di alat kelamin, keluarnya cairan yang berbau busuk, baik dari vagina maupun penis. Kemudian bisa terjadi perdarahan pada vagina atau alat kelamin perempuan. Pencegahan penyakit menular seksual adalah, yang pertama adalah jelas diharapkan menghindari perilaku beresiko, yakni pergi ke prostitusi atau ke tempat pelacuran, ya, tidak boleh, ya. Kemudian berganti-ganti pasangan, ya, selain istrinya yang sah, ya, atau belum menikah tetapi sudah berganti-ganti pacar dan melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Itu adalah perilaku beresiko. Perilaku beresiko lainnya adalah jika melakukan anal seks, ya, biasanya beberapa komunitas, ya, yang punya kebiasaan tersebut, ya,
itu adalah perilaku beresiko, ya. Nah, cara pencegahan lainnya adalah memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual, ya. Ini adalah beberapa kondom, ya. Dan akses kepada kondom sekarang juga lebih mudah karena juga dijual di toko-toko seperti convenience minimart, ya. Oke. Nah, bacalah modul dan sumber-sumber lain yang relevan, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya secara langsung, baik melalui WhatsApp atau melalui email. Saya mengucapkan terima kasih kalian mengikuti kuliah saya hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.